jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita hari ini Masya Allah bagus sekali. Insya Allah menambah ilmu agama juga. Tema kita adalah apakah ibadah wanita berbeda dengan ibadah laki-laki? Wah, kita cari tahu perbedaannya. Untuk Ustadz Syam, aku mau nanya nih. Apakah perbedaan wudhu wanita dan wudhu laki-laki? Apakah ada perbedaannya? Mohon penjelasannya. Di dalam Al-Quran disebutkan ayatnya sebenarnya singkat kalau berbicara tentang wudhu ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dua bagian yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah wajah dan juga tangan sampai ke siku. Nah itu tangan sampai siku, wajah kemudian tangan sampai di siku. Kemudian disebutkan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Barulah kemudian kepala dengan kaki. Jadi wajib-wajibnya. Kita harus tahu yang mana wajibnya gitu ya. Kemudian yang mana sunnah dilakukan dalam wudhu. Karena kadang-kadang orang malah lupa yang harus dibersihkan. Kemudian yang sunnah-sunnahnya malah diambil. Tapi kalau mau sempurna ikutin cara Nabi maka cuci tangan dahulu. Cuci tangannya laki-laki apakah cuci tangannya beda dengan perempuan? Ya. Sama atuh, sama. Gak ada perbedaannya. Kemudian sama cuci tangannya sama. Kemudian kumur-kumurnya sama ke laki-laki dengan perempuan? Sama. Cuma kalau pas cuci tangan kadang-kala ekstra nih perempuan nih. Jangan sampai ada bekas-bekas kutek. Oh, jadi iya. dia pernah waktu mungkin lagi haid, lagi halangan dia pasang warna-warna di kukunya. Maka setelah dia berwudu perhatikanlah itu. Ya, atau jangan berwudu deh pas mandi besarnya gitu. Diperhatikan semua ujung-ujung jarinya, ujung-ujung tangannya, sela-selanya. Jangan sampai ada bekas-bekas mewarnai kuku yang tersisa sehingga airnya tidak masuk ke dalam. Bahasanya tuh faghsil dalam Al-Quran itu mencuci. Jadi mencuci. Iya. Jilbab tidak mengharang jilbab, banyak juga orang artinya jilbabnya angkat sedikit dia cuci muka. Dan tangan kalaupun dia mau pakai baju gak apa-apa tapi harus basah. Dari sampai mirfakan, dari ujung jari sampai dengan sikut dia harus basah semuanya. Bajunya harus basah banget gitu? Ya, kalau dia nggak mau angkat bajunya harus basah. Misalnya kita wudhu, sampai kita tangan nih mau ngangkat baju begini, sempit nih, sikut gak sampai. Kan ilal mirfakan, sampai kedua sikut. Berarti dari ujung jari sampai sikut dan dilebihkan sedikit hukumnya wajib, malatim fihi wajib ilal bihi wajib, artinya dibasahin. Harus wajib sampai basah. kena, harus kena sikutnya. Harus basah. Kan enggak mungkin juga sikut kita batasin pakai spidol gitu nih sampai sini. Batai kan lebihin. Minimal harus dilebihkan. Jadi enggak boleh di bawah sikut, harus di atas sikut. Hukumnya wajib basah. Kalau saya sih amannya tempat wudhu laki-laki dan tempat wudhu perempuan dipisah. Supaya wanita itu lebih leluasa untuk menggosok tangannya dengan menarik lengannya. Yang dikatakan tadi Habib bisa ditembus airnya dalam kerudungnya. Kalau kepala kan udah harus dibuka. Jilbab misalnya ngesop kepala. Jadi sampaikan aja air, yang penting airnya tembus ke dalam jilbab. Udah cukup. Masya Allah. Menarik sekali ya pembahasan pagi hari ini. Karena ilmu-ilmu baru akhirnya bermunculan. Aku pun jujur baru tahu ini. Masya Allah, terima kasih guru-guruku. Sama-sama. Tapi jangan ditarik-tarik, kan menarik tadi. Oh enggak, beda. Menariknya beda, itu menariknya suka, seru gitu loh Habib. Baik Habib, aku punya tayangan yang menarik, bukan ditarik-tarik. Ini tayangannya mengenai suasana sholat Jumat di Masjidil Haram. Sama-sama kita lihat tayangannya ya jamaah, silakan.